Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Dia Sukmawati. Di sini akan membahas latihan UP Fisika sesuai kisi-kisi. Selamat mendengarkan. Kisi-kisi yang pertama yaitu KLPPG 6. Subkompetensinya mengevaluasi input, proses, dan hasil pembelajaran sesuai perkembangan peserta didik yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Adapun soal yang sering dijumpai yaitu Pak Herman merumuskan indikator pembelajaran aspek sikap pada materi gerak harmonik sederhana. Peserta didik menerapkan sikap bertanggung jawab, disiplin, dan jujur dalam mempelajari materi gerak harmonik sederhana. Salah satu instrumen penilaian yang dapat dirancang Pak Herman agar sesuai dengan indikator adalah A. Lembar penilaian diri, sikap, tanggung jawab, disiplin, dan jujur. B. Lembar penilaian kinerja, sikap, tanggung jawab, disiplin, dan jujur. C. Lembar portofolio, sikap, bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. D. Lembar wawancara, sikap, tanggung jawab, disiplin, dan jujur. E. Lembar soal, sikap, tanggung jawab, disiplin, dan jujur. Bagaimana? Yang mana kira-kira pilihan yang tepat? Oke, baik. Ini dia pembahasannya. Jawaban yang benar adalah B. Pada soal kata kuncinya disebutkan yaitu Pak Herman. Artinya Pak Herman adalah seorang guru. Merumuskan indikator pembelajaran aspek sikap. Pak Herman akan membuat penilaian aspek sikap. Di antara beberapa pilihan jawaban yang memungkinkan untuk menilai aspek sikap adalah opsi A dan B. Namun, pada opsi A, lembar penilaian diri sikap, jika memilih penilaian diri hanya bisa dilakukan oleh siswa dan termasuk pada assessment as learning. Namun, yang sesuai karena di sini kata kuncinya adalah Pak Herman, maka penilaian kinerja sikap yang harusnya dipilih karena sesuai dengan kata kunci yang tertera pada soal dan ini termasuk ke dalam assessment for learning yang bisa dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung. Contoh nomor 2. Di sini ada KLPPG-nya. Subkompetensinya merancang pembelajaran secara terstruktur berdasarkan pengalaman pembelajaran sebelumnya. Adapun soalnya, Pak Andi melakukan pembelajaran konsep titik berat dengan metode praktikum, alat, dan bahan yang diperlukan sudah dipersiapkan, demikian pula dengan LKS yang diharapkan dapat memandu proses praktikum. Pak Andi berharap siswa dapat melaksanakan praktikum itu secara mudah. Ternyata hampir semua kelompok bertanya mengenai apa yang harus dilakukan dalam praktikum. Akibatnya Pak Andi harus berpindah pada kelompok lain untuk memberi arahan. Agar hal itu tidak terulang lagi, strategi yang paling tepat untuk diterapkan Pak Andi dalam pembelajaran titik berat tersebut adalah A. Meminta siswa mencari informasi mengenai percobaan menentukan titik berat melalui internet. B. Memberikan penjelasan secara umum mengenai praktikum yang akan dilakukan sebelum siswa bekerja secara kelompok. C. Menyediakan video tentang percobaan menentukan titik berat secara online. D. Meminta siswa berdiskusi secara tertib pada masing-masing kelompoknya. E. Memaksa siswa menemukan sendiri cara menentukan titik berat benda. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira pilihan mana yang sesuai? Sudah menjawab? Baik, dan jawabannya adalah B. Pada soal, kata kuncinya adalah agar hal itu tidak terulang lagi. Strategi yang paling tepat untuk diterapkan Pak Andi dalam pembelajaran. Jadi, ini harus diterapkan langsung saat pembelajaran. Menandakan yang harus Pak Andi terapkan dalam pembelajaran. Jawaban selain opsi B menandakan yang harus siswa lakukan. Sehingga paling tepat jawabannya adalah B. Baik.
Contoh soal nomor 3. KL PPG 2, subkompetensinya merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran ranah pengetahuan untuk mengembangkan kemampuan bernalar kritis, kreatif peserta didik. Adapun contoh soal yang sering muncul. KD yang harus dicapai dalam kurikulum 2013 untuk mata pelajaran fisika adalah menerapkan prinsip fluida dinamik dalam teknologi dan membuat dan menjadi proyek sederhana yang menerapkan prinsip dinamika fluida dan makna fisiknya. Jika guru fisika ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatif peserta didik, maka rumusan tujuan pembelajaran sesuai KD yang paling tepat adalah: A. Peserta didik dapat memperagakan alat atau benda yang bekerja menggunakan prinsip Bernoulli. B. Peserta didik dapat mempresentasikan cara kerja suatu alat yang menggunakan prinsip Bernoulli. C. Peserta didik dapat menunjukkan berbagai alat yang menerapkan prinsip dalam kehidupan sehari-hari. D. Peserta didik dapat merancang gambar tiruan aplikasi hukum Bernoulli dalam kehidupan sehari-hari. E. Peserta didik dapat melakukan simulasi virtual dengan mengubah-ubah variabel terkait gaya angkat pesawat. Baik, silahkan. Kira-kira yang mana yang sesuai? Sudah ketemu Bapak Ibu? Baik, dan pilihannya adalah E. Pada soal, kata kuncinya adalah jika guru fisika ingin mengembangkan kemampuan berpikir kreatif kepada peserta didik. Opsi A, memperagakan alat merupakan kemampuan berpikir kreatif. Opsi B, mempresentasikan cara kerja alat merupakan kemampuan berpikir kreatif. Opsi C, menunjukkan berbagai alat juga merupakan kemampuan berpikir kreatif. Opsi E, kenapa dipilih opsi E yang paling benar? Karena peserta didik dapat melakukan simulasi virtual dengan mengubah-ubah variabel terkait gaya angkat pesawat, telah mencakup 3 konsep di atas. Oke, selanjutnya. Kisi-kisinya adalah KL PPG 4. Di sini dikatakan subkompetensinya merancang pembelajaran dengan memadukan pengetahuan, materi ajar, pedagogik, teknologi informasi sesuai dengan karakteristik siswa. Soal yang sering muncul. Dalam pembelajaran materi hukum Archimedes yang menggunakan prinsip TPACK dan disertai kesehatan dan keselamatan kerja K3, Patono merancang pembelajaran sebagai berikut. 1. Guru menampilkan gambar atau video tentang fenomena hukum Archimedes. 2. Guru meminta siswa mengidentifikasi besaran fisis yang terkait dengan hukum Archimedes. 3. Guru membagikan LKPD untuk panduan percobaan hukum Archimedes. 4. Guru meminta siswa untuk melakukan kegiatan percobaan hukum Archimedes. 5. Guru meminta siswa untuk mempresentasikan hasil percobaan hukum Archimedes. Langkah pembelajaran tersebut belum dilengkapi unsur K3. Oke, langkah berikut yang paling tepat untuk mengintegrasikan unsur K3 dalam pembelajaran adalah: A. Menayangkan video tentang sejarah penemuan hukum Archimedes dan LKPD yang berisi petunjuk tentang K3 yang harus diperhatikan. B. Menayangkan video tentang penggunaan neraca Ohlson dan LKPD yang berisi petunjuk tentang K3 yang harus diperhatikan. C. Menayangkan video tentang kecelakaan kerja di laboratorium ketika menggunakan alat dan bahan yang mudah pecah dan LKPD yang berisi langkah-langkah percobaan hukum Archimedes yang rinci. D. Menayangkan video tentang kecelakaan kerja laboratorium ketika menggunakan alat dan bahan yang mudah pecah dan membagikan LKPD yang berisi peringatan dan petunjuk tentang K3 yang harus diperhatikan.
Menayangkan video tentang kecelakaan kerja di laboratorium ketika menggunakan alat yang mudah pecah dan LKPD yang berisi panduan cara mengukur berat benda di dalam zat cair. Baik, Bapak Ibu, kira-kira yang sesuai dengan langkah paling tepat untuk mengintegrasikan unsur K3 dalam pembelajaran. Oke, betul. Jawabannya adalah C. Pada soal, kata kuncinya adalah prinsip TPACK dan disertai kesehatan dan keselamatan kerja. Semua opsi telah menunjukkan TPACK karena menayangkan video, namun hanya opsi C yang pilihan LKPD-nya membahas hukum Archimedes. Oke, soal selanjutnya adalah KLPPG 3. Subkompetensi lulusannya adalah menganalisis struktur materi ajar secara mendalam dan bermakna dalam rangka menerapkan pembelajaran. Di sini ada soal yang merupakan contoh dari beberapa soal terdahulu. Di sini ada Bu Susi akan menggunakan model PBL pada materi pemuaian untuk melatih keterampilan berpikir kritis. Prinsip PBL meliputi konsep dasar, pengidentifikasian masalah, pembelajaran mandiri, pertukaran pengetahuan, dan penilaian. Dalam pendefinisian masalah, tindakan Bu Susi yang paling tepat adalah A. Menugaskan siswa mempelajari permasalahan, menerapkan konsep pemuaian dalam kehidupan sehari-hari. B. Menugaskan siswa merancang dan membuat proyek rel kereta api, kemudian mengujinya dan mempresentasikannya. C. Menugaskan siswa mengerjakan pekerjaan rumah tentang konsep pemuaian dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. D. Menugaskan siswa mengeksplor di internet tentang pembahasan konstruksi pembuatan rel kereta api. E. Menugaskan siswa berkelompok merumuskan masalah dan membuat pertanyaan penyelidikan terkait fenomena yang terjadi. Baik Bapak Ibu, yang mana kira-kira yang sesuai? Oke, betul. Sudah terlihat ya, jawaban yang paling benar adalah opsi E. Pada soal, kata kuncinya adalah model PBL pada materi pemuaian untuk melatih keterampilan berpikir kritis. Kemudian fokus soal hanya pada pendefinisian masalah. Karena di sini PBL, maka opsi yang paling tepat adalah baik. Sekian dulu video yang saya unggah hari ini. Jangan lupa share dan juga jika kalian menyukainya maka subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, mana?